Oke, saya share ini ya supaya lebih gampang. Oke, kita akan belajar struktur surat Al-Insan ini dan ayat pertama sampai ayat ketiga yang tadi sudah dibaca ya. Jadi ayat pertama itu menjelaskan tentang apa sih sebenarnya? Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebutkan? Jadi ayat pertama itu kita namakan sebenarnya kelompoknya adalah dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Satu adalah ayat pertama itu menjelaskan manusia itu melupakan masa lalu. Dan ayat pertama ini menceritakan tentang apa? Bahwa alam semesta, ya, universe, itu sudah diciptakan lebih dahulu atau manusianya yang sudah diciptakan? Alamnya duluan. Oke, alamnya duluan. Berarti mataharinya sudah dibuat, kemudian bulan sudah dibuat, bumi sudah dibuat ya. Nah, artinya bahwa penciptaan manusia itu kan setelah semuanya sudah ready ya. Dan ketika semua semua universe itu diciptakan, Allah mengatakan di ayat pertama itu, bukankah pernah datang kepada manusia ya dari sebuah masa di mana manusia itu belum disebutkan, belum berharga gitu ya. Jadi ayat pertama itu menjelaskan manusia itu melupakan masa lalu ya, bahwa dulunya manusia itu ya belum diciptakan. Ketika belum diciptakan, bagaimana manusia itu akan dihargai kan? Tidak mungkin dihargai kalau misalnya penciptanya aja belum. Ya. Nah, ini adalah tentang masa lalu. Kemudian ayat kedua itu menjelaskan tentang apa? Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Bercampur dengan apa? Ya, inna khalaqnal insana min nutfah am, amsyaj. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari setetes apa? Nutfah. Nutfah itu apa maknanya? Kalau dalam biologi apa? Sel telur bukan? Sperma. Sperma, betul. Jadi manusia itu kamu diciptakan dari sperma, kemudian bercampur. Bercampur dengan apa? Sel telur. Jadi Allah menjelaskan bahwa kamu itu diciptakan dari hal yang sebenarnya manusia ketika dikeluarkan sperma dan sel telur itu, orang itu tidak akan mau mengambil lagi kan yang sudah dikeluarkan itu kan. Jadi manusia kamu diciptakan dari sesuatu yang sebenarnya ya itu kecil ya. Dan kalau kita lihat dalam prosesnya gitu ya, bagaimana sperma ketemu dengan sel telur itu kan bagian kecil sekali ya. Kemudian dari sel kecil ini gitu ya, kemudian bercampur, kemudian terciptalah manusia ya. Kemudian Allah mengatakan, kami mengujimu dan kami jadikan mendengar dan melihat. Jadi manusia itu akan diuji oleh Allah ya. Kemudian sebelum diuji diberikan kapasitas nggak manusia itu? Diberikan Apa itu? akal, pikiran, Mhm. Kalau berdasarkan ayat itu apa? ruh, ruh. Mendengar dan melihat. Betul. Kita sudah belajar waktu tempo hari ya, bahwa kapasitas manusia itu ya, dari proses mendengar dan melihat itu kan proses untuk berpikir ya. Ya. Jadi manusia itu diberikan kemampuan secara intelektual ya, berdasarkan ayat ini ya. Betul? Oke. Jadi Allah membuat manusia kemudian diberikan sebuah kapasitas ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ayat ketiga. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus.
Berarti Allah sudah menunjukkan kepada semua manusia nggak jalan yang lurus? Ini suara apa ya? Bisa di-mute? Jadi Allah menunjukkan kepada seluruh manusia itu jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah, sekarang kalau kita lihat korelasinya ya. Allah membuat manusia, kemudian manusia itu sudah diberikan kapasitas untuk bisa berpikir, ya. Kemudian berpikir, makin dewasa kan, makin Ya. yang tadinya belum matang, kemudian jadi matang karena proses berpikirnya, ya. Kemudian Allah menunjukkan, ya, semua manusia itu ditunjukkan jalan. Cuman ada manusia satu yang bersyukur dan ada lagi yang kufur. Iya. Jadi misalnya orang non-Muslim, itu diberikan petunjuk nggak kepada jalan yang lurus? Diberikan. Pak Ustadz. Berikan. Katakanlah misalnya dia tidak percaya tentang agama. Kemudian kemudian dia berjalan menggunakan mobil. Ternyata eh, kecelakaan terjadi di hadapannya dia. Kalau dia tidak mengambil haluan ke kanan atau ke kiri, maka dia juga akan celaka. Nah, ketika hal itu terjadi, ya, sesungguhnya Allah telah menuntun pikirannya untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang akan merenggut nyawa di hadapannya dia, dan dia sedang diselamatkan. Emang siapa yang bisa memberikan respon secepat itu dalam hitungan 2 second, dalam 2 detik, untuk merubah haluan? Kalau bukan Allah kan. Artinya pada saat itu sesungguhnya manusia itu, ya, dibuat oleh Allah untuk melihat realitas. Kemudian habis itu manusia itu diberikan kemampuan untuk berpikir ini siapa yang menyelamatkan dia. Ada manusia yang bersyukur dan ada manusia yang kufur. Sampai di situ bisa diikuti? Iya, bisa. Oke. Berarti manusia itu diberikan yang namanya free will. Free will itu apa? Kebebasan memilih. Kebebasan memilih. Jadi Kebebasan manusia, memilih dari dua pilihan gitu kan. ya betul. Jadi manusia itu Allah buat memiliki kemampuan untuk berpikir, kemudian kemampuan untuk dewasa dan seterusnya. Jadi manusia itu diberikan ke apa namanya pilihan dalam kehidupannya dia, ya. Dan Allah menjelaskan di ayat ketiga itu, satu dia bisa bersyukur, satu lagi apa? Apa di ayat ketiga? Pur. Kufur. Syukur, betul. Ya, jadi jelas ya sampai di situ. Oke, saya tambahkan lagi Jelas. sekarang. Nah, kadang ketika kita baca Al-Quran gitu ya, berarti sesuatu yang disebutkan oleh Allah itu kan ada versusnya. Benar nggak? Kita berpikir versus dari kufur itu beriman kan? Iya. Namun di dalam ayat ini Allah memberikan sebuah versus yang berbeda seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti yang kita Terus pikirkan. Bersyukur itu versusnya apa? Kufur. musuh. Kufur. Jadi bersyukur itu apa? Mengakui bahwa sesuatu terjadi itu karena karunia-Nya Allah sehingga manusia itu mengucapkan alhamdulillah segala puji dan terima kasih kepada Allah, Nah, ya. Jadi menganggap sesuatu yang terjadi itu adalah sebuah kebaikan. Ketika menganggap sebuah kebaikan, pasti dia akan mengucapkan rasa syukur, terima kasih dan pujian kepada Tuhannya. Namun kufur itu tidak mengakui ini baik. Bisa diikuti sampai di situ? Kenapa kufur versusnya bersyukur? Ya, jadi kalau orang bersyukur,
pasti dia bertauhid kepada Allah karena memujinya kepada Allah kan. Kalau bertauhid kepada Allah berarti kan sebenarnya dia beriman. Iya. Iman. Nah, sampai situ udah ketemu ya. Benar. Jadi hubungan antara iman versus kufur, tapi di sini Allah memberikannya apa? Bersyukur versus dari kufur. Oke? Bisa diikuti? Bisa. Oke. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi satu, Kalau orang beriman pasti bersyukur. Ya. kenapa? Orang beriman pasti bersyukur. Orang beriman pasti bersyukur secara seharusnya. Seharusnya bersyukur. Ya. Seharusnya misalnya gini, saya ambil contoh gini. Waktu itu kan saya pernah kasih contoh gini. Anak kita pintar. Kemudian kita mengatakan gini, Alhamdulillah ya. Berarti kan sebenarnya orang ini kan beriman. Alhamdulillah ya. Anak saya pintar karena kita memilihkan sekolah. Pada saat itu, dia bersyukur atau tidak? Alhamdulillah. Kelihatannya, iya, kelihatannya bersyukur. Tapi kalau kita jeli melihatnya, yang dipuji itu dirinya atau Allah? Dirinya. Dirinya. Iya. Jadi dia beriman tapi nggak bersyukur tuh. Kalau bersyukur itu fokusnya adalah kepada Allah kan. Ya. Ya. Jadi memang Bersyukur. harusnya orang beriman itu bersyukur, tapi tidak selalu tuh ya. Oke, karena iman itu kan butuh kesadaran ya, butuh kesadaran. Jadi iman dan bersyukur itu harusnya saling berkorelasi. Oke. Oke, bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat ketiga, satu manusia melupakan tentang masa lalu yang dulunya manusia itu tidak dianggap apapun. Orang tidak mengenal, disebutkan juga tidak gitu ya. Berarti kan ini menjelaskan bahwa manusia itu ada sebuah masa, manusia itu tidak signifikan. Nah, manusia itu menjadi signifikan ketika Allah membuat dari sesuatu hal yang sebenarnya tidak berharga. Yang disebutkan di situ dari sperma dan dari sel telur. Allah membuatnya tuh dari sesuatu yang sangat kecil, kemudian dilihatlah manusia, maka manusia itu kan jadi berharga ya. Terus menganggap dirinya berharga. Kemudian Allah berikan sebuah kemampuan. Kemampuannya untuk apa? Berpikir. Ya, mendengar, kemudian apa itu? Mendengar dan melihat. Lihat. Ya, setelah proses itu mereka berpikir manusia itu diberikan free will. Silahkan kamu mau bersyukur, mau kufur, itu pilihan buat kamu. Oke? Itu ayat 1 sampai ayat ketiga. Nah, sekarang ayat keempat sekarang. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang kafir itu rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Jadi kita berikan nama ayat keempat itu rantai buat orang kafir ya. Kemudian kita lanjutkan ayat 5 sampai 22. Ada yang bisa bantu untuk baca? Langsung terjemahannya saja. Ya, silakan. Gak ada yang baca. Oke, saya sampaikan dulu ya. Ayat 5 sampai ayat ke-22 itu Allah menjelaskan orang-orang yang layak berada di surga. Ya. Oke, sekarang kita baca dari ayat kelima tuh. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi campuran yang campurannya air kafur. Apa itu air kafur? Dijelaskan di ayat ke-6-nya, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah
dan mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Ayat ke-7. Mereka, orang-orang yang di surga itu memenuhi nazar ketika di dunianya ya. Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Itu ya, orang yang berkualitas seperti ini layak masuk surga. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Jadi orang yang bersedekah ya ini ya, bersedekah dengan makanan ya. Dan Sedekah dengan kualitas makanan. makanannya sesuai dengan kualitas siapa nih? Apakah kualitas makanan buat orang miskin atau kualitasnya sama dengan orang yang memberikan makanan itu? Harusnya sama yang memberikan makanan. Ya, makanya di dalam ayat itu, di ayat ke-8 itu, mereka memberikan makanan yang disukainya. Berarti kan makanan orang kaya kan? Iya, betul. Jadi kalau Padahal kok kalau kalau neraktir kalau neraktir itu ya kepada orang miskin, mengajak mereka makan, makannya bukan kualitas yang biasa mereka makan ya. iya biasanya umumnya ngasihnya yang di bawah standar kita ya Pak Ustadz, kayaknya Iya. udah umum ya. Ya, Termasuk Dipisahin, kayak dipisahin ya. dipisahin. Yang beras iya, yang apa gitu ya. Atau iya, restoran yang kaki lima gitu ya. iya. Biasanya kalau kita makan di restoran apa namanya di mall ya, maka ketika memberikan itu ya kualitasnya seperti itu. Jadi kalau ngasihnya di bawah kualitas itu termasuk apa dok? Termasuk saya Pak Ustadz. Masih suka sadar. Jadi maka disebutkan di dalam ayat ini orang-orang yang memiliki kualitas seperti ini tempatnya adalah di surga. Oke, Hmm, saya lanjutkan dulu iya, ya. iya. Kemudian sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Jadi mereka ketika kita berikan makanan, mereka mau berterima kasih atau tidak mau berterima kasih, itu tidak ada urusan. Iya. Nah ini kadang-kadang kita ngomong kok nggak berterima kasih. Kasih. Ya, berarti kan kita masih mengharapkan ucapan terima kasih ya. Harapan yang di situ. Iya, Pak. Maka kalau kualitasnya seperti itu, tempatnya di surga atau tidak tuh? Bukan. Iya, Iya, dari ayat ini kan jelas ya. Jadi tidak iya. mengharapkan terima kasih, tapi mengharapkan apa? Wajahnya Ridho Allah. Allah. Nah, Hmm. oke. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah musam, penuh kesulitan. Berarti kan ketika yaumul hisab ya ini ya. Maka Allah Hmm. melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Ayat ke-12. Dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Berarti kan orang-orang yang sabar ya. Iya. Sabar apa? Sabar atas apa? Ya tinggal dilihat ayat yang sebelumnya. Kalau orang yang diberikan itu tidak berterima kasih, dia sabar tuh. Iya. Jadi nggak nuntut tuh. Oke, jelas? Oke, ayat 13. Jelas. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonan dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Jadi kalau kita ke puncak segala macam kan biasanya kan dipenuhi dengan apa namanya kayak hutan seperti itu ya. Kemudian ada buahnya gitu. Tapi kan kita sulit memetik buahnya. Ketika tidur-tiduran di tempat yang sejuk, damai seperti itu kan pengen sambil makan snack kan. Snacknya buah-buahan. Kalau di surga itu bisa memetik. Allah memberikan gambaran itu kepada kita. Oh, iya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Ya, jadi diedarkan bejana. Makanya kalau kita lihat di sebuah pesta ya, kan biasanya ketika standing party ya, Iya. minuman-minuman itu disodorkan ya, disuguhkan, ditawarkan. Iya. Ya, beda sama apa namanya yang prasmanan. Prasmanan kan ambil sendiri. Yang ini disediakan, jadi diantarkan. Berarti kan ini kelas yang berbeda ya. Iya. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa karena di dunianya kita punya gambaran, maka ketika kita baca ayat ini, oh mungkin yang seperti ini ya. Tapi levelnya akan berbeda ya. Hmm.
tapi minimal kita punya bayangannya. Kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Dan mereka dikelilingi para pemuda-pemuda yang tetap muda apabila kamu melihatnya. Dan akan kamu kira mereka adalah mutiara yang bertaburan. Bayangkan kalau misalnya ada seorang yang cakep, perempuan yang cantik, putih, itu kan seperti mutiara ya. Nah, Allah berikan gambaran seperti itu. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Berarti kan orang yang akan mendapat kenikmatan ini kan orang-orang yang luar biasa ya. Mereka berpakaian sutra yang halus, sutra yang tebal, memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan mereka dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Terus, Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah. Ya, sampai ayat 22 ya. Jadi, orang-orang yang layak di surga. Nah, di ayat 22 itu menarik tuh. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui. Jadi kriteria-kriteria yang Allah sebutkan di sini menurut kriterianya Allah atau kriteria manusia kita? Kriterianya Allah. Kriterianya Allah ya. Ini loh, orang-orang yang layak masuk ke surga, ini loh kriteria yang disebutkan satu persatu. Kemudian orang-orang itu melakukan amalnya. Kemudian Allah mengatakan di ayat 22, ini adalah balasan untukmu dan segala usahamu yang diterima dan diakui oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaan gini. Allah memberikan surga itu sebenarnya atas usaha kita atau sebenarnya kasih sayang Allah? Sayang. Usaha sayang. Sayang. Ya, Kasih sayang Allah. kasih sayang Allah. Oke. Kita berhak untuk mendapatkan surga nggak berdasarkan amal-amal kita? Berhak. 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 Oke. Layak nggak amal-amal kita itu dijadikan sebuah transaksi untuk mendapatkan surga? Tidak. Tidak. Oke. Tidak Sekarang, sebanding. oke. Logikanya gini ya. Kenapa nanti ujungnya sebenarnya adalah kasih sayang ya? Misalnya gini, saya berikan contoh yang sederhana. Eh, kita bekerja pada seseorang. Satu hari itu, ya, satu hari itu harusnya kita menerima upah 100.000. Kemudian kita bekerja tuh. Harusnya di sore hari kita mendapatkan jatah 100.000 kan? Ya. Oke. Tiba-tiba sang pemilik ini mengatakan seperti ini. Karena hasil usaha kamu, hasil kerja keras kamu, saya berikan 10 juta. Surprise nggak kita? Iya. Iya. Senang. Kita senang sekali mendapatkan itu. Nah, orang yang bekerja itu, dia berpikir nggak bahwa, oh karena kerjaan saya nih, saya mendapatkan 10 juta. Apakah dia berpikir seperti itu? Tidak, karena lebih. Tidak. Karena dia tahu sebenarnya harusnya dia cuma dapat 100.000. Tapi ketika dia mendapatkan 10 juta, dia pasti berpikir seperti ini kan? Ini karena kemurahan bos saya. Harusnya saya cuma dapat 100.000. Paling-paling 200.000 sih oke banget ya. Ini 10 juta. Ini pasti kebaikan dari pemilik apa namanya bos saya. Kan seperti itu tuh ya. Ya. Harusnya mungkin melibatkan Allah ya, Pak. Ya, oke. Nah, eh, ketika itu terjadi, jadi harusnya 100.000 diberikan 10 juta, pasti ini kebaikan dari bosnya. Ya, ini contohnya ya. Nah, ketika kita beramal nih ya, ketika beramal,
kemudian kita melakukan sholat, zikir, istighfar, kemudian bersedekah, berpuasa, ngaji, segala macam, itu amal soleh nggak? Masalah. Amal Iya. soleh, gitu ya. Maka Allah mengatakan seperti ini, kamu mendapatkan surga, ya. Ini balasan untukmu dan segala usahamu. Sama dengan bos tadi yang mengatakan, ini hasil jerih payah kamu, kamu mendapatkan 10 juta. Maka ketika Allah mengatakan ini balasan untukmu atas segala usahamu, sebenarnya kan pengen mengangkat kita dan tidak pengen menjatuhkan kita kan sebenarnya. Sama dengan bos tadi. Mengatakan, karena usaha kamu, kamu mendapatkan 10 juta. Padahal kan dia bisa mengatakan, ya kamu harusnya dapat cuma 100 ribu. Tapi karena kebaikan saya, kamu mendapatkan 10 juta. Kan bisa seperti itu ya. Bisa. Ya. Tapi karena pengen membesarkan hati dari orang yang bekerja tadi, maka dia mengatakan, ini hasil kerja keras kamu, kamu mendapatkan 10 juta. Maka ketika Allah mengatakan, ini balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah kan sebenarnya, untuk membesarkan orang-orang yang melakukan kebaikan. Benar nggak? Iya. Benar. Oke. Jadi bisa dipahami ya sampai di situ? Jadi orang yang layak mendapatkan surga itu di surat Al-Insan dari ayat 5 sampai 22. Dan sebagian surat Al-Insan ayat 5 sampai 22 berarti kan dominan ya. Ini berbicara tentang kualitas-kualitas orang-orang yang berada di surga dan apa yang mereka akan terima di dalam surga. Oke, ini struktur yang bagian ketiga. Sekarang kita lanjutkan bagian yang keempat. Bagian keempat itu mulai dari ayat 23 sampai 26. Allah mengatakan di ayat 23, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau ikuti orang-orang berdosa dan orang-orang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ayat 26. Dan pada sebagian malam, maka bersujudlah kepadanya, bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Jadi kita samarikan, kita berikan nama apa? Rasulullah diminta untuk mengikuti perintah siapa? Allah. Ya. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti Allah will. Ya. Jadi kehendaknya Allah. Oke. Jadi ini adalah 4 bagian awal di dalam surat Al-Insan. Berarti yang tersisa berarti berapa ayat tuh? 5 5. ayat sampai 31. 5 ayat. Oke. Nah, ternyata strukturnya secara konten ya, ini akan berkorelasi terhadap yang pertama ini. Jadi ini 4 subjek ini gitu ya. Dengan ayat yang panjang mulai dari ayat 1 sampai ayat 26, sisanya hanya 5 ayat, namun secara subjek itu akan melakukan summary terhadap 4 subjek ini. Sekarang kita lihat ya. Ayat 27 sampai 29. Coba kita baca ya. Sesungguhnya mereka orang kafir mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat. Jadi mereka meninggalkan atau melupakan hari yang berat di belakangnya. Kalau bagian yang pertama tadi, Allah menceritakan tentang apa? Manusia yang Manusia lupa. lupa tentang masa lalunya. Kemudian di bagian akhir di dalam surat Al-Insan, Allah menceritakan manusia itu lupa terhadap apa? Masa Akhir. depan. Masa depan itu apa? Akhirat gitu ya. Manusia udah melupakan masa lalunya, sebelumnya itu mereka nothing gitu ya. Harusnya mereka berpikir tentang masa depan.
Namun ternyata manusia itu melupakan tentang masa depan juga. Ya, oke. Ayat 28. Kami telah menciptakan mereka. Siapa mereka itu? Manusia. Dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengganti dengan yang serupa dengan mereka. Berarti menjelaskan apa itu? Allah membuat siapa? Manusia. Manusia. Sama dengan kelompok yang saya warnain sama ya. Kuning, orange ya. Iya, manusia Ya. merupakan manusia. Jadi Allah membuat manusia. Oke. Sekarang kita 29. Sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. Itu free will nggak berarti? Iya, free will. Free will. Terserah kamu mau menuju Tuhanmu atau tidak, ya kamu yang menentukan pilihan itu. Jadi match ya dengan bagian yang sama-sama orange ya. Iya, Oke, iya betul. oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, berarti kan tinggal berapa ayat? 2 ayat ya. 2 ayat, tapi yang belum terjawab itu ada 3 tuh. Yang warna merah, hijau, dan biru. Oke, sekarang kita masuk ayat 30-nya. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Iya, apa ini? Ya. Ayat 3 itu, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan kalian tidak akan menghendaki bahwa kecuali Allah yang menghendaki. Jadi kamu terserah nih sebenarnya. Jadi bahasanya itu tasya'u dari kata syai'. Artinya apa? Artinya bahwa kadang-kadang kan gini, kita berpikirnya menerjemahkan seperti ini. Loh, katanya manusia itu punya free will, tapi kok terserah Allah nanti free will-nya kan? Kan seperti itu kan? Nah, kadang kita bingung nih. Saya jelaskan gini ya. Manusia itu punya intention nggak? Punya niat, punya keinginan nggak? Punya. 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 Jadi terserah kamu manusia, kamu punya keinginan, ya. Tapi intention kamu, niat kamu, keinginan kamu itu, hasilnya, realitasnya, itu akan sesuai dengan kehendaknya Allah. Misalnya gini contohnya. Ketika peristiwa Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa dan Bani Israel, itu ada intention dari Fir'aun nggak untuk menghabisi Bani Israel dan Musa? Hmm. Iya. Oke. Realitanya, mereka bisa melakukan itu atau enggak? Mereka hanya Enggak. mampu mengejar sampai lautan yang terbelah kan? Iya. Habis itu ditenggelamkan enggak? Iya. Tenggelamkan. Ditenggelamkan. Berarti intentionnya mereka, mereka terserah punya keinginan apa, tapi Allah. hasilnya, realitasnya, itu yang akan terjadi sesuai dengan yang Allah inginkan. Atau yang Allah tentukan. Bisa difahami? Bisa. Oh, jadi berarti Pak Ustadz, semua yang kita lakukan, kita jalankan semuanya, Mhm. ujung-ujungnya semua ke Allah lagi baliknya ya Pak Ustadz ya, Ya, yang menentukannya. ya betul. Misal gini, kadang-kadang kan kita melihat ya teman-teman kita dulu waktu SMP, SMA, ada yang sangat pinter sekali. Ya, dan dia pengen masuk di perguruan tinggi negeri, kemudian dia pengen jadi, katakanlah, jadi dokter lah, pengen jadi dokter gitu ya. Dia sudah belajar, bimbel dan segala macam. Ternyata dia gagal. Iya, Manusia itu, teman kita yang pintar itu punya keinginan nggak? Punya intention nggak? Punya niat nggak? Hmm. punya. Tapi realitasnya, Allah kan yang menentukan kan?
Iya, iya. Oke, kamu boleh usaha apa saja, kamu boleh niat apa saja, tapi realitasnya Allah sudah apa namanya yang akan menentukan. Nah, kadang kita juga bisa melihat teman-teman kita yang di sekolahnya dulu biasa-biasa aja gitu ya, tapi dia bisa masuk perguruan tinggi negeri, malah dia bisa jadi dokter gitu ya. Sedangkan yang pinter gagal, tapi dia yang biasa aja bisa jadi dokter. Iya loh, Punya kejadian keinginan loh kan Pak dia, Ustadz. dia punya keinginan dan keinginannya itu diizinkan oleh Allah. Realitasnya sama tuh, Oh, iya. ya. Oke. Oke, contoh yang lain misalnya, saya bawa lagi ke histori masa lalu. Kenapa sih Allah mengizinkan ada Fir'aun itu? Allah punya kekuasaan yang luar biasa, benar nggak? Betul. Allah bisa membinasakan Fir'aun pada saat itu. Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, ketika Fir'aun melakukan sebuah perencanaan pembunuhan terhadap anak-anak kecil, ketika apa namanya lahir bayi laki-laki dibunuh di hadapan kedua orang tuanya dan Fir'aun dan bala tentaranya itu mengeksekusi itu. Ya, kenapa Fir'aun pengen melakukan itu? Membunuh anak-anak laki-laki, bayi laki-laki. Karena kan takut jika berdasarkan ramalan pada saat itu akan ada bayi laki-laki dari golongan Bani Israel yang akan memimpin pemberontakan terhadap Firaun. Ya, Jadi Firaun itu melakukan itu punya intention, benar nggak? Iya. betul. Betul ya. Tapi endingnya, nah bayi Nabi Musa diselamatkan nggak oleh Allah? Ya, Jadi apapun yang dilakukan oleh Firaun, ya, untuk membunuh anak-anak bayi masih kecil-kecil, kemudian itu kan intention dari Firaun ya. Terus pasukannya diperketat segala macam ketika ada bayi langsung diinspeksi gitu ya dan seterusnya. Ternyata ketika bayinya Nabi Musa ini itu masuk dibuang oleh ibunya, dihanyutkan di sungai, kemudian sampai ke istana kan, diambil oleh istri Firaun, benar nggak? Iya. ya. Ya, diselamatkan nggak berarti itu? Diangkat menjadi anak. Itu planningnya siapa tuh? Pengennya Allah. Allah. Planningnya Allah. Jadi manusia itu membuat sebuah rencana makar luar biasa gitu ya. Ternyata di endingnya gitu ya, yang Allah izinkan ini loh. Realitasnya berbeda nggak dengan yang diinginkan oleh Firaun? Iya. Beda. Berbeda. Nah, kalau semua sudah ditentukan oleh Allah, hak kita kan berikhtiar, berdoa, ya. Maka hasil itu ketika ditentukan oleh Allah, ya udah kan sebenarnya kan tinggal kita mengikuti perintah Allah saja kan. Iya. Nah, sekarang kita lihat yang biru sama biru. Rasulullah diminta oleh Allah ikuti perintah Allah dan abaikan orang-orang yang memusuhi dan orang-orang kafir. Itu 23 sampai 26. Nah, sekarang yang kita baca ayat ke-30 itu semua kamu terserah mengikuti keinginanmu menentang Allah gitu ya. Namun realitasnya yang akan terjadi adalah sebuah realitas yang Allah izinkan terjadi. Berarti kan memberikan respon yang biru sama biru ya. Iya. Oke. Berarti tinggal berapa lagi? Dua subjek lagi ya. Orang yang layak di Dua. surga sama rantai buat orang kafir. Orang Oke. kafir. Sekarang ayat 31 kita baca. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Rahmatnya berarti ke dalam surga ya. Udah. Jadi masuk ke dalam surga itu berkat siapa berarti? Kehendaknya Allah. Karena rahmatnya Allah. Jadi memberikan respon yang hijau, orang-orang yang layak di surga, tadi kita sudah bahas ya, mereka beramal, kemudian Allah mengatakan,
kamu ke surga ini karena hasil usahamu. Ayat 31 merespon itu. Bahwa kamu masuk ke surga itu karena rahmatnya Rahmat Allah. Allah. Jadi kejawab ya sebenarnya. Kadang-kadang kan kita sudah paham konsep ini, tapi kita belum menemukan ayatnya kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang kan kita dikasih tahu ustadz kita, kiai kita, bukan karena amal kita masuk ke surga. Kan seperti itu tuh. Iya. Karena rahmatnya Allah. Nah, sekarang kita baru ketemu di jawabannya di dalam surat Al-Insan ya. So, Ya, melalui struktur. Oke, berarti yang sisa berarti apa nih? Yang merah. Oke. Jadi ayat 31 itu dibelah menjadi dua. Adapun orang-orang yang zalim disediakan azab yang pedih, penderitaan untuk orang-orang yang bersalah. Jadi memberikan respon terhadap ayat keempat ya, rantai buat orang-orang kafir yang dimasukkan dalam neraka. Indah nggak struktur surat Al-Insan ini? Masya Allah, indah. Tanya, boleh nggak Ustaz? Ya, boleh. Iya, di sini penggambarannya kan lebih banyak kepada ya orang-orang yang baik ya. Ya, Sampai definisinya sampai 5 sampai 22, sementara kafirnya itu sedikit gitu. Ya. Apa maknanya ya? Maknanya. Oke. Biasanya kan ada sebuah surat yang fokusnya tentang neraka ya. Surat Al-Insan itu lebih banyak sebenarnya bercerita tentang apa? Surga, ya kan? Berarti kan sebenarnya Allah itu pengen memberikan sebuah hadiah kepada manusia untuk dimasukkan ke dalam surga kan sebenarnya. Tidak ada intentionnya Allah itu memasukkan manusia ke dalam neraka. Tapi kan ada surat yang lain ya Mbak Rizka ya. Surat yang lain dominannya tentang neraka ya. Ya, satu surat sebelumnya tentang surat Al-Qiyamah tuh. Tentang hari kiamat gitu ya. Itu kan menggambarkan sesuatu yang mengerikan. Nanti kita akan kalau ada waktu, tapi nggak malam ini ya. Kalau ada waktu nanti kita akan lihat gitu ya. Ternyata ketika Allah menjelaskan ayat-ayat neraka, ya habis itu makanya kamu di dalam dunia itu kamu harus melakukan ini dan itu. Artinya apa? Ketika memberitahukan yang kaitannya ayat-ayat neraka itu, tujuannya membuat kita itu takut, kemudian habis itu jangan melakukan amal yang seperti ini yang akan menyebabkan kamu masuk ke neraka dong. Berarti kan itu wujud kasih sayang Allah kan? Apalagi Allah menceritakan bagaimana kenikmatan yang di dalam surga. Kira-kira gitu, Pak Rizka. Kasih. Udah dicatat tadi ya strukturnya? Udah. Tampilin lagi Ustaz buat screenshot. Oh, Udah, screenshot. Sebentar. udah di screenshot duluan tadi Mbak. Lupa ya Mbak. Bentar. Kalau saya Oke, silakan. memang Ustaz tanya boleh? Ya. Iya udah Ustaz, jazakallah. Ya, sama-sama. Oke. Oke. Saya tanya Ustaz, bisa? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menjawab memang beberapa kali saya dengar pernyataan itu bahwasannya kita akan diterima di surganya Allah itu bukan hanya karena amal ibadah kita juga, tetapi hanya karena kasih sayang Allah. Hanya memang ada suka yang mengaitkan misalnya begini, ngapain kita beribadah segala macam, katanya ujung-ujungnya juga nanti bisa masuk neraka. Tetapi ada orang yang pendosa atau penjina katanya karena dia melakukan sesuatu gitu, misalnya menolong anjing atau apa gitu ceritanya, akhirnya masuk surga katanya. Seperti itu loh.
Jadi sebenarnya kalau ngeliat surat Al-Insan nggak begitu ceritanya. Ya, oke. Ini. Eh, saya berikan contoh yang sederhana dulu ya sebelum masuk ke surat Al-Insan ya. Ketika ada orang yang bekerja di rumah kita, ya, dia melakukan pekerjaannya dengan baik, kemudian dia jujur, kemudian dia melakukan pekerjaan tambahan. Kira-kira kita willing untuk memberikan tambahan kepada dia atau tidak? Ya, kalau puas ya mungkin. Ya, karena ketika kita melihat bahwa kita puas, kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan baik, gitu ya. Ya sebenarnya kan dia layak mendapatkan gaji sesuai dengan perjanjian saja kan sebenarnya. Ya. Namun ketika kita happy dengan hasil pekerjaannya, gitu ya, maka kita bisa memberikan lebih kan dibandingkan yang harusnya dia dapat. Ya, ini kan bentuk apresiasi kita terhadap dia. Nah, ketika dia tidak menjalankan pekerjaannya dia, kira-kira kita akan memberikan insentif tambahan kepada dia? Enggak, Tidak. harusnya. Tidak, gitu ya. Ya. Tidak. Katakanlah pekerjaan dia tidak sempurna, gitu ya. Pekerjaannya tidak sempurna, tapi ada bagian dia yang serius banget. Tapi kita habis itu kan kita bisa melihat keseriusannya dia. Oh, nggak apa-apa, kamu bolong di sininya, tapi kamu punya kelebihan yang lain. Kamu ada sesuatu yang kamu andalkan. Itu kan kita juga masih bisa apresiasi dia kan. Iya. Nah, sebaliknya tadi, ketika dia tidak menjalankan pekerjaannya dia, bolongnya dia, kekurangannya dia, tambah yang lain dia tidak kerjakan, kira-kira kita berikan gaji dia utuh plus insentif atau gajinya doang atau malah kita kurangi? Bisa dikurangi. Bisa dikurangi. Ya. Ya. Oke. Ya. Artinya apa? Bahwa ada usaha orang tersebut yang kita apresiasi atau kita tidak apresiasi kan? Ada usahanya kan sebenarnya orang itu. Ya. Kita bisa memberikan lebih atau malah mengurangi kepada dia kan. Nah, sama. Ketika manusia itu gitu, katakanlah beramal ya. Beramal. Kira-kira amalnya sempurna atau ada kekurangannya? Ya, katanya amal itu kan ada level-levelnya. Ada kekurangannya kan, berarti kan tidak sempurna. Ketika tidak sempurna, kita itu selalu serius gitu ya. Serius melakukan itu. Dan Allah apresiasi itu. Oke, kamu nggak sempurna, tapi kamu serius untuk melakukan perbaikan segala macam. Kamu nambah ilmu, kamu nambah amal. Aku akan apresiasi itu. Ya. Nah, setiap orang itu kan punya strong sama punya kelemahannya kan. Iya. Ya, makanya banyak sahabat, ada orang yang datang kepada Rasulullah gitu ya. Ya Rasul, amalan apa yang saya bisa lakukan sehingga saya bisa mendapatkan surga? Ada satu orang ini. Terus nasihat Rasul itu tergantung orang yang datang kan. Ada orang yang datang, kamu tahan amarahmu. Hanya itu ya Rasul? Iya, cukup. Itu saja. Ada orang lain yang datang, dia pelit luar biasa. Apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Bersedekahlah. Sedekah saja Rasul. Iya, sedekah saja. Nah, artinya apa? Kalau kita kan menuntut semua perfect ya. Padahal simpel. Maka setiap orang itu gitu ya harus punya strong sesuatu yang kuatnya dia. Dia kuatnya di mana? Maka lakukan itu. Maka ketika kita serius melakukan itu perbaikan secara terus-menerus gitu ya, maka Allah akan apresiasi. Tapi kalau kita niat aja tidak mau melakukan, kira-kira dapat apresiasi atau enggak tuh? Ya, enggak. Tidak, gitu ya. Bisa jawab Pak Doni? Pertanyaannya tadi? Oh iya. Jadi seperti pada sampaikan Ustadz juga kalau nggak salah, bahwa kita harus punya semacam
amal andalan gitu ya, yang istiqomah kan. Betul. Ya. Jazakallah. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita belum masuk ke tafsirnya sebenarnya. Kita baru masuk ke strukturnya ya. Ngelihat flow dari ayat pertama sampai ayat ke-31. Ternyata sangat indah sekali ya. Nah, setelah tadi sudah diambil gambarnya ya. Tadi kan sudah diambil gambarnya. Nah, maka step berikutnya, tadi kan saya membantu untuk menjelaskan, kemudian mengelompokkan ya. Step berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, coba melakukan kontemplasi ya. Dari pengelompokan yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama ya. Oh, ternyata ini ya. Oh, ternyata ini. Nah, itu levelnya sudah masuk ke tadabbur. Merenungkan, memikirkan. Oh, ini ya. Oh, ini ya. Iya. Ya. Kalau udah kayak gini banyak sekali kekurangannya. Ya. Oke, ini kita baru satu bagian ya surat Al-Insan ya. Sebenarnya ada dua lagi sih sebenarnya, ada dua lagi. Karena ternyata setelah kita belajar Al-Insan, satu ayat sebelumnya Al-Qiyamah, itu ternyata strukturnya juga berkorelasi tuh antara surat Al-Qiyamah dengan surat Al-Insan. Nanti ada topik terpisah lagi tuh, ada sebuah hadis di mana Rasulullah itu ketika hari Jumat di sholat fajar itu membaca satu rakaat pertama itu surat As-Sajadah. Kemudian ayat kedua, rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Nah, sering kan kita mendapatkan hadis seperti ini ya. Rakaat pertama membaca ini, rakaat kedua membaca surat ini. Ternyata surat As-Sajadah dengan surat Al-Insan itu topiknya itu saling berkorelasi loh, dua surat itu. Walaupun letaknya jauh ya. Nah, kadang-kadang kan kita tidak memikirkan sejauh itu, tidak menganalisa. Rasulullah itu sudah melakukan itu. Kenapa kok Rasulullah membaca surat As-Sajadah, kemudian rakaat keduanya surat Al-Insan? Ya, nanti itu terpisah lah. Untuk saat ini, hari ini kita belajar struktur dari surat Al-Insan itu sendiri dulu. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan belajar struktur itu saja sudah banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental kita ya. Iya, Iya, Ustaz. Banyak sekali kekurangannya. Karena memang Quran itu harus kita rasakan sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya harus mengeksperience dirinya dengan Al-Quran. Iya. Oke, cukup ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Oke, Kita kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih. Sehat semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sampai ketemu insya Allah. Amin. Amin.